Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-8. Bulan yang dicanangkan oleh Sinode Gemir sebagai bulan kebangsaan. Dan di minggu yang pertama ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tuntunan tema solidaritas melahirkan kreativitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi zaman yang kita jalani di tahun sekarang ini, kita mesti jujur menyatakan bahwa zaman yang kita jalani saat ini adalah zaman yang semakin individualistik. Individualistik itu orang cenderung egois. Orang cenderung ingat diri. Orang cenderung untuk memikirkan kepuasan sendiri. Orang tidak lagi peduli terhadap hati dan perasaan orang lain. Orang tidak lagi peduli terhadap penderitaan dan pergumulan orang lain. Dan tentunya kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan. Apakah masih mungkin kebersamaan dalam satu kelompok, dalam satu komunitas dengan hati yang peduli masih penting bagi kita di hari ini? Apakah peduli dengan orang lain masih penting? Apakah kebersamaan dalam kehidupan bersama itu masih dipandang perlu? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini patut kita renungkan. Karena jujur, melihat tren perubahan gaya hidup orang di zaman ini, yang namanya kepedulian, yang namanya solidaritas menjadi barang yang langka. Dan kemudian orang-orang mulai mengatakan begini, dulu tuh beda. Dulu tuh orang baku sayang. Dulu tuh orang saling peduli. Dulu itu orang baku dukung. Tapi sekarang ini susondelai. Tetangga dan tetangga juga suka saling perhatikan. Kakak adik juga bersaling peduli satu dengan yang lain. Orang tua anak juga tidak lagi memiliki kebersamaan di dalam keluarga. Dan ini mengingatkan kita pada salah satu semboyan masyarakat Maluku. Semboyan ini sangat terkenal untuk menggambarkan solidaritas, kebersamaan, kepedulian. Karena orang Maluku itu menganut falsafah pelagandong. Pelagandong itu semua orang bersaudara. Tapi di dalam pelagandong itu ada satu semboyan yang mendominasi, ale rasa, beta rasa. Dan semboyan ini sangat terkenal. Kekasih Tuhan sekalian, makna filosofis dari ungkapan bahasa ale rasa, beta rasa, kamu rasa, beta juga rasa, mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat Maluku tentang arti persaudaraan. Mampu memberikan arti bagi masyarakat Maluku tentang arti kebersamaan. Di titik ini, orang Maluku memandang bahwa relasi kekeluargaan itu dibangun dalam masyarakat mesti didasarkan pada aspek rasa. Rasa itu ada di dalam hati. Makna ale rasa beta rasa memunculkan rasa kesadaran senasib, sepenanggungan, solidaritas, kesetia kawanan, dan tolong menolong supaya ada kebahagiaan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat kita. Dengan demikian, ungkapan bahasa ale rasa beta rasa memunculkan budaya yang dikatakan budayanya itu energik, budaya yang memberikan semangat supaya masyarakat itu bisa hidup rukun, harmonis, baku tolong satu dengan yang lain. Itulah solidaritas. Kalau ketemu ngomong semboyan ale rasa
rasa, beta rasa, itulah kebersamaan. Kalau kita ngomong aspek yang mau ditonjolkan dari ale rasa, beta rasa adalah aspek kepedulian, baku bantu satu dengan yang lainnya. Pertanyaan yang mengantarkan kita, apa itu solidaritas yang menjadi kata kunci dalam tema hari ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, solidaritas adalah satu sifat yang dimiliki manusia secara solider atau perasaan setia kawan terhadap orang lain maupun kelompok. Biasanya solidaritas ini muncul ketika seseorang beranjak remaja, itu sangat menonjol setia kawan. Kalau kawan di mana, dia ikut. Kawan ada susah, dia ikut menangis. Kawan ada senang, dia ikut senang. Karena apa? Mereka setia kawan dalam kelompok-kelompok mereka. Tetapi solidaritas, dia tidak akan menjadi nyata kalau tidak ada kepedulian dan kasih di dalamnya. Di hari ini, kekasih Tuhan sekalian, di minggu pertama bulan Agustus, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dicatatkan dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kisah yang dicatatkan di bawah perikop orang lumpuh disembuhkan merupakan kisah yang tidak asing bagi kita. Di dalam catatan Injil Markus diceritakan ada seorang lumpuh yang disembuhkan Yesus di kota Kapernaum. Sebelumnya Yesus dan murid-muridnya pernah ada di Kapernaum. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus pergi keluar keliling Galilea selama beberapa hari, Yesus kembali lagi ke kota Kapernaum. Dan waktu itu, di zaman itu, Tuhan Yesus itu terkenal. Tuhan Yesus populer. Tuhan Yesus menjadi idola dalam tanda petik banyak orang. Karena kemanapun Tuhan Yesus pergi, kelompok orang banyak akan ikut. Mau ke bukit orang banyak ikut, mau ke desa orang banyak ikut, mau ke kota orang banyak ikut. Kenapa? Karena ada hikmat dan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan sekalian, banyak orang ikut Yesus karena banyak orang rindu mendengarkan pengajarannya. Ada banyak orang ikut Yesus karena mereka rindu dapat kesembuhan. Mereka rindu mendapatkan mujizat dalam kehidupan mereka. Dan ini sungguh menakjubkan. Dan di Kapernaum, di sebuah rumah, terjadi sebuah mujizat. Seorang lumpuh disembuhkan karena iman kawan-kawannya. Di minggu pertama bulan kebangsaan saat ini, kita berefleksi dari kisah orang lumpuh yang disembuhkan melalui proses yang tidak mudah. Sebelum orang lumpuh sembuh, ada proses yang dilewati oleh dia dan kawan-kawannya untuk menghadapi tantangan kerumunan orang banyak waktu itu. Sebelum sampai pada pemulihan dan kesembuhan, ada sikap yang menginspirasi dari 4 orang kawan si lumpuh yang membuat kita kagum. Pertanyaannya, sikap apa saja yang dapat kita teladani dari kisah yang disampaikan bagi kita? Kekasih Tuhan sekalian, miliki solidaritas yang didasarkan pada sikap belas kasih, rasa belas kasih. Miliki solidaritas. Memang dari catatan kisah ini kita menyaksikan Tuhan Yesus ada di situ, mengajar banyak orang. Tidak disebutkan rumah itu kecil kok, rumah itu besar kok, tidak disebutkan di situ. Tapi yang pasti ketika orang banyak ikut Tuhan Yesus di rumah itu penuh. Catatan penuh ini dilengkapi dengan keterangan sampai di depan pintu pun tidak ada jalan untuk bisa masuk di dalamnya. Orang Kupang bilang basesa, soalnya bisa masuk ketemu dengan Tuhan Yesus karena orang terlalu banyak ada di dalamnya. Ketika Yesus ada di rumah di Kapernaum, orang lumpuh pun ada di luar, ada di dekat rumah itu. Dan orang lumpuh ini rindu untuk dapat kesembuhan.
Kekasih Tuhan, kalau kita pernah alami sakit, kalau kita pernah alami kelemahan tubuh, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, satu hal saja yang kita minta, Tuhan kasih kita sembuh. Orang lumpuh ini datang kepada Yesus karena dia rindu untuk mendapatkan kesembuhan. Orang lumpuh tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, dia tetap tempat. Pertanyaannya, siapa yang akan dengan senang hati mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus? Adakah orang yang bersedia mempertemukan si lumpuh dengan Yesus? Adakah orang yang solider? Adakah orang yang peduli dengan penderitaan si lumpuh dan mau menolongnya? Orang banyak, tapi ada berapa banyak orang yang peduli dengan si lumpuh ini? Ada berapa banyak orang yang mau berkorban membawa si lumpuh ini ada di depan Yesus yang diimani bisa memberikan kesembuhan? Di sini kita renungkan, memang ada banyak orang, tapi mereka tidak bersedia mengambil peran bawa si lumpuh kepada Yesus. Memang ada banyak orang, tapi mereka tidak bersedia solider dan menolong si lumpuh. Memang ada banyak orang, tapi mereka tidak punya hati berbelas kasih untuk mempertemukan si lumpuh dengan Yesus. Mereka tidak peduli, hati mereka tidak bergetar, mereka tidak tergerak melihat si lumpuh yang menderita. Orang banyak sikapnya berbeda dengan 4 orang kawan dari si lumpuh. Bayangkan ada banyak orang, tapi hanya ada 4 orang yang punya hati. Kekasih Tuhan sekalian, hanya ada 4 orang yang tergerak. Sebagai teman mereka punya hati, mereka punya belas kasih, mereka punya empati. Empati itu beda dengan simpati. Simpati itu kalau lihat penderitaan orang kita bilang, kasihan aduh dia susah aduh nanti ke mana dia ke depan. Cukup sampai di situ. Itu simpati. Habis itu duduk diam dan sang bikin apa-apa. Banyak kali saya dan kekasih Tuhan sekalian ada pada level bersimpati, hanya beromong di mulut, hanya keluar lewat kata-kata, tapi kalau tidak sampai di level berempati. Empati itu dia lebih dalam menyentuh hati kita. Kalau di sana butuh pertolongan, kalau di sana menderita, hati ini akan terus tidak tenang untuk segera pergi, tidak sebatas kasihan, pergi menolong dan melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Mereka punya empati, merasakan penderitaan si lumpuh yang merindukan kesembuhan. Kalau mereka berteman, kan dikatakan bahwa ini teman si lumpuh, 4 orang ini. Artinya penderitaan si lumpuh ini dirasakan sebagai penderitaan teman-temannya. Aduh, memang kawan ini rindu kesembuhan. Kawan dong, kira-kira ketong bikin ke mana supaya ketong kawan ini bisa sembuh. Kalau mereka bisa beromong dalam bahasa Kupang, mereka akan bilang, ayo lakukan sesuatu supaya dia bisa kita pertemukan dengan orang yang luar biasa yang ada di tengah-tengah rumah itu. Orang yang berkawan akan saling peduli. Orang yang berkawan akan menolong kawan lainnya. Orang yang berkawan akan melakukan yang terbaik bagi kawannya. Orang yang berkawan akan berkorban bagi kawannya. Tapi kalau bermusuh, maaf, biar dia mau jatuh kok, dia mau susah kok, dia mau hancur kok, dia mau ada dalam pergumulan berat, orang Kupang bilang Betson nodek, Betson urus, itu dia pengurusan. Karena ketong bang musuh, karena ketong bakar enak, karena ketong baku benci, tidak akan ada kepedulian, apalagi baku bantu. Beda kalau ketong bang kawan. Bagaimana dengan kita? Di hari ini ada banyak orang yang belum bisa jadi kawan bagi kawan
saat senang kotong bakawan dan badekan. Tapi saat kotong pungkawan ada pergumulan, kotong son bakawan lain. Kotong menjauh dan tidak peduli. Ini kemudian memunculkan pernyataan-pernyataan, urus saja deritamu sendiri, saya tidak akan peduli. Kekasih Tuhan, firman Tuhan sampai kepada kita, mesti menyentuh hati kita untuk mengerti makna solidaritas, kepedulian dengan orang lain. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang senang melihat orang lain menderita. Jangan sampai kita senang melihat orang lain dalam pergumulan. Anak-anak Tuhan tidak akan tertawa di atas penderitaan orang lain. Amin. Benar kekasih Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu kemunafikan. Di muka tampak memberi semangat, tapi di belakang ketong bohong bilang, biar kau dirasa di situ. Sabesul ini terlalu. Kawan yang baik akan tetap baik. Kawan yang baik akan tetap mendukung dan peka terhadap pergumulan kawan lainnya. Di tengah tantangan zaman ini, jemaat yang diberkati Tuhan, minta Tuhan hati yang peka, minta Tuhan hati yang penuh belas kasih, minta Tuhan hati yang solider agar ketemu hidup berarti bagi orang lain. Jadi suami-suami yang solider dengan istri, jadi orang tua yang solider dengan anak-anak, jadi kakak yang solider dengan adik-adik yang dalam penderitaan. Jangan kemudian kita bangun kotak-kotak dan bilang, biar besuka bebu ani susah, besuka dia lihat bebu anak yang satu itu menderita. Tidak demikian. Kita bukan kawan yang cuek dan egois. Karena itu kekasih Tuhan, lakukan yang terbaik. Itu bersumber dari hati yang solider, hati yang peduli, yang dari hati pasti sentuh hati dan berdampak. Solider menembus batas kerumunan banyak orang, menembus batas keraguan. Kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan juga disampaikan dalam nats pemimpin kita tadi di ayat yang keempat. Saya kagum dengan 4 orang kawan si lumpuh, karena mereka punya kelebihan di ayat 4. Itulah yang membuat kisah ini kemudian diangkat ke permukaan menjadi kisah yang menginspirasi. Jangan menyerah, miliki kreativitas menolong orang lain. Jangan jadi pribadi yang gampang menyerah kalau ada pergumulan. Pikirkan solusi, cari jalan keluar, miliki kreativitas. Sekalipun mungkin ada hambatan-hambatan yang ditemui di depan. Dalam bacaan ini ada 4 bersahabat yang menggotong sahabat mereka si lumpuh untuk dipertemukan dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di halaman rumah, tidak bisa masuk. Pintu dipenuhi orang banyak. Yang mereka lihat hanyalah kerumunan orang yang penuh sesak memadati rumah itu. Intinya, son ada jalan untuk masuk baka tunggu di Yesus. Kata kuncinya, tidak ada jalan masuk. Artinya buntu. Mau cari jalan yang mana supaya ketemu kawan ini bisa sembuh? Kalau saya bawa di depan Yesus, bahaya ketemu kawan tidak akan dapat kesembuhan. Sonde ada pintu masuk. Karena ada hambatan, orang banyak berkerumun di situ. Bayangkan kekasih Tuhan, 4 orang ini gotong di tilam. Tilam adalah sebutan untuk tempat tidur bagi orang lumpuh di zaman itu. Sudah capek pikul, sampai di depan rumah, son ada jalan. Pasti ini apa orang kecewa. Biar ketong pulang ini ketong bisa bawa kok ini orang begini banyak. Karena ketong bisa bawa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketong pulang sah. Tapi bukan itu yang terjadi. Tiba
Tiba-tiba tampak mereka lakukan hal yang luar biasa dengan cara yang kreatif. Yang tadi tidak ada jalan, mereka buat supaya ada jalan. Sehingga si lumpuh bisa ada dan berjumpa dengan Yesus. Wow, kawan-kawan yang kreatif. Mereka buka jalan untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Buat jalan. Dan masih ada satu jalan yang bisa kita dapatkan untuk bawa kawan kita ketemu dengan Yesus. Apa cara yang mereka gunakan? Mereka berpikir keras dan akhirnya mereka menemukan, ayo, kalau pintu-pintu tertutup, bongkar atap rumah. Naik ke atas atap rumah dengan mendorong, mengangkat si lumpuh ini. Bayangkan 4 orang ini mengangkat sampai atap, membongkar atap, lalu pelan-pelan kasih turun si lumpuh ini. Kita bayangkan, artinya kerja mereka tidak mudah karena penuh sesak waktu itu. Tetapi mereka tidak menyerah. Sekalipun ada banyak orang di rumah itu dan tampak tidak ada solusi, tidak ada kesempatan untuk masuk. Lelah rasanya, kecewa pastinya. Mereka merasa semua perjuangan mereka sia-sia. Namun mereka masih melihat ada jalan. Masih ada kemungkinan, masih ada peluang baru. Kekasih Tuhan, terkadang dalam perjalanan hidup saya dan kekasih Tuhan, kita merasakan, mendapati jalan itu seolah tertutup. Ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bisa keluar dari pergumulan hidup kita. Kita tidak lagi berpikir dan berhikmat untuk lihat adakah solusi yang baru, adakah jalan baru yang bisa kita buat dengan cara membongkar atap rumah, menaiki tangga, menurunkan orang lumpuh yang ada. Kekasih Tuhan, saya percaya keadaan tidak akan berubah kalau 4 orang ini tidak buka jalan baru. Tidak akan terjadi mujizat. Kalau 4 orang ini tidak berkorban dan bekerja sama untuk buka jalan baru lewat atap rumah, tidak mungkin kesembuhan dianugerahkan Tuhan bagi si lumpuh. Karena itu, miliki mental pejuang. Seperti kawan-kawan si lumpuh, kekasih Tuhan, sekalipun dalam perjalanan hidup ketong itu ada tantangan, pergumulan, kerumunan orang banyak yang menutup akses untuk kita meraih banyak hal yang menyukacitakan kita. Miliki mental pejuang. Terkadang dalam pergumulan kita tidak bisa pikul sendiri pergumulan hidup kita. Kita butuh kawan yang lain. 1 kawan cukup kalau dia peduli. 2 kawan cukup sampai 4 kawan. 1 kawan baik cukup untuk bawa kita dekat dengan Yesus dan meraih berbagai pertolongan. Naik atap, naiki tangga, bongkar atap, turunkan si lumpuh sehingga si lumpuh mendapatkan kesembuhan. Explore apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan dengan kreatif. Bagaimana dengan kita? Kekasih Tuhan, kalau sampai saat ini kita belum memiliki kawan yang peduli seperti 4 kawan dalam teks ini, tidak apa-apa. Kalau sampai hari ini kita belum dapat kawan baik dalam perjalanan hidup kita, tidak apa-apa. Yang jauh lebih penting, maukah kita belajar untuk menjadi kawan yang baik bagi orang lain? Kalau orang lain belum bisa jadi kawan yang baik untuk kita, kita yang jadi kawan yang baik bagi orang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita tidak pantang menyerah bagi orang lain yang membutuhkan. Kalau hari ini kekasih Tuhan ada dalam pergumulan menolong orang lain, jangan menyerah, jangan berputus asa. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan yang terakhir, ini bagian Tuhan. Iman yang sungguh pasti mendatangkan mujizat. Saya kalau berada di posisi si lumpuh, saya berimajinasi. Saya membayangkan kalau saya berada pada
pada posisi si lumpuh, saya akan sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa memiliki 4 kawan yang berhati mulia. Kalau saya ada di posisi si lumpuh, saya akan bersyukur karena memiliki kawan yang ikut bergumul dengan penderitaan yang dialami. Orang lumpuh itu pasti akan bersuka cita karena dia punya kawan-kawan baik yang adalah anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang kawan model begini, kawan model seperti 4 orang kawan si lumpuh ini, hari ini langka dan sulit ditemukan. Mereka tidak ternilai karena ada lebih banyak kawan yang buka belakang, yang menjadi pengkhianat daripada jadi kawan baik. Selesai menangis dengan kawan mereka, mereka berubah menjadi menertawakannya kepada orang lain. Selesai dengar cerita mereka, berubah kita cerita mereka punya sandabai di belakang. Ada bersama, belum tentu hati sama. Duduk sama-sama, belum tentu hati sama. Sama-sama ada dalam satu kelompok masyarakat, belum tentu punya kepedulian yang sama. Tidak hanya itu, kekasih Tuhan, orang lumpuh akan tetap lumpuh jika kawan-kawannya tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ayat 5 menyatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, yang Tuhan Yesus lihat itu adalah iman 4 orang yang gotong dia, yang kasih turun dia, si lumpuh ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, Ia menyatakan mujizat kesembuhan. Iman kepada Tuhan Yesuslah yang sanggup mendatangkan mujizat kesembuhan. Jangan sampai dalam pergumulan-pergumulan hidup kita kehilangan iman kepada Tuhan. Kita tampak seperti orang lumpuh yang tidak dapat melakukan apa-apa, tapi kita belajar dari kawan-kawannya yang sanggup berbuat sesuatu. Percayalah kekasih Tuhan, percaya Tuhan Yesus itu ada dalam pergumulan kita dan menyertai kita. Dalam hidup ini kita harus percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Terus berharap mujizat Tuhan. Ketika kita mentok atau bertemu dengan jalan buntu dan kita tidak tahu mau bikin apa, pandang Tuhan yang tidak terbatas dalam kuasa-Nya. Ketika kita tidak mampu lagi, ketika kita sekuat lagi, ingat Tuhan sanggup beri kekuatan lebih. Saya percaya kasih Tuhan, kalau Tuhan dilibatkan dalam kelumpuhan kita, pergumulan kita, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Dan di ayat 5 tertulis, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mungkin kamu bilang ini aneh, kan yang dibutuhkan oleh si lumpuh itu kan kesembuhan, angkat tilam jalan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kalimat awal, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Ini dilakukan, Yesus melakukan pengampunan dosa lebih dulu, baru mujizat. Yesus mau mengatakan, kalau dia bisa melakukan yang lebih sulit, tentu dia bisa melakukan yang lebih gampang. Kalau hanya omong bilang angkat tilam dan berjalan, gampang. Tapi pemberesan hidup melalui pengampunan dosa itu jauh lebih penting. Kalau Tuhan bisa ampuni dosa kita, kalau perkara hanya untuk angkat tilam dan berjalan itu kecil. Kekasih Tuhan, lihat teks ini, berefleksilah. Tuhan bisa menyembuhkan kita karena Dia sanggup menyatakan mujizat. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 merupakan potret kehidupan berbangsa kita. Di hari ini, dunia sekitar kita dipenuhi banyak orang yang hidupnya lumpuh. Lumpuh itu saya pakai tanda petik, tidak merujuk pada makna sebenarnya, artinya
artinya lumpuh tidak bisa berjalan. Bukan. Yang saya maksudkan dengan kata lumpuh adalah ada banyak orang di sekitar kita yang mengalami kesakitan dalam pergumulan hidup mereka secara fisik maupun psikis. Orang lumpuh itu bisa jadi saudara dan tetangga kita yang sakit berkepanjangan dan hanya terbaring di tempat tidur. Orang lumpuh itu bisa mereka yang tertimpa berbagai musibah bencana alam sehingga kehilangan harta dan pekerjaan. Orang lumpuh itu adalah mereka yang terbelenggu oleh kepahitan masa lalu. Kekasih Tuhan, mari jadi alat dalam tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Jadilah pribadi yang ketika menolong bergantung pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia dengar doa-doa kita. Dia dengar pergumulan kita. Dia tahu kelumpuhan yang kita alami. Karena itu, terus percaya bahwa Tuhan ada. Harapkan mujizat, karena tiap orang mengalami mujizat yang berbeda. Mujizat yang Tuhan bikin di hidup Beta beda dengan mujizat yang dilakukan dalam kehidupan kakak Joseph. Beda dengan mujizat yang dilakukan dalam kehidupan Bapak Jimmy. Mujizat itu berbeda-beda sesuai dengan kemurahannya. Dalam keadaan baik atau sampai baik, jangan pernah menyerah. Cari Tuhan, sekalipun kerumunan banyak orang menghambatmu. Bongkar atap rumahmu. Kreatif, cari solusi atas pergumulan-pergumulan hidup yang dialami bersama Tuhan. Terkadang kita merasa tidak mampu, namun ingat, Tuhan Yesus yang kita imani bisa melakukan lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup memberikan lebih dari yang kita minta, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Terus berusaha, jadi pejuang yang pantang menyerah. Lihat dengan penuh hikmat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuat. Jangan berhenti berkreativitas, karena bersama Tuhan kita bisa lakukan hal yang luar biasa. Solidaritas yang disertai dengan kepedulian dan kasih pasti datangkan mujizat. Amin.